Toleransi. Kami hanya ingin menjaga akidah-akidah saudara kami di daerah rawan kristenisasi. Yuk teman-teman, kita ikut program perjuangan PPMI Saudi yang akan mengirim 10 dai di daerah rawan kristenisasi. Nah, saya dakwah dokter ke NTT, rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Oh, dulu waktu di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam, bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa menteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya, karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh, tidak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan menanggapi ya seorang ustadz ya. Ada ustadz, saya tidak tahu siapa namanya, yang satu yang akan berdakwah di NTT, dan juga ada Ustadz Nababan si mu'alaf yang terus juga melecehkan iman kekristenan. Dan teman-teman sekalian, dari keduanya itu tentu berkontradiksi. Karena yang satu katanya di NTT itu rawan kristenisasi. Tapi di sisi lain, mendengar Ustadz Nababan, justru dialah yang melakukan islamisasi di NTT. Ya, jadi teman-teman sekalian, yang benar yang mana? Dan menarik di sini, ada seorang pastor yang menanggapi, yang tersinggung dengan narasi yang dibangun, apalagi mengirim ya dai ya, ada 10 dai dari Saudi ya ke NTT untuk menyelamatkan orang-orang Islam di sana, karena katanya rawan kristenisasi. Dan ini narasi yang bodoh, narasi yang mengadu domba. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan dulu videonya berikut ini. Toleransi. Kami hanya ingin menjaga akidah-akidah saudara kami di daerah rawan kristenisasi. Yuk teman-teman, kita ikut program perjuangan PPMI Saudi yang akan mengirim 10 dai di daerah rawan kristenisasi. Caranya silakan lihat poster ini, atau lebih lengkapnya baca di caption. Yuk sama-sama kita jaga agama kita, agama saudara-saudara kita, agar kita bisa masuk surga bersama-sama dengan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya. Jadi dia katanya bukan intoleran ya, tapi ya hanya menjaga iman saudara-saudaranya yang ada di NTT dengan rawannya kristenisasi. Nah, teman-teman sekalian, kita udah tahu bahwa NTT itu ya tingkat toleransinya itu tinggi gitu ya. Dan juga kita lihat bahwa di sana banyak sekali orang Kristen ya, dari Katolik dan juga dari Kristen Protestan. Nah, teman-teman sekalian, kalau dia katakan NTT rawan dengan kristenisasi, justru saya mau katakan itu semua adalah fitnah, dan itu adalah kebohongan yang dipaparkan ke media sosial oleh umat Islam ya. Dan untuk menarik perhatian, supaya apa? Supaya nomor rekening yang dicantumkan itu penuh ya, penuh sampai meluap-luap di nomor rekening ya, dengan alasan nanti ada ya apa namanya itu, menolong gitu orang-orang yang ada di NTT gitu. Nah, teman-teman sekalian, karena kenyataannya justru dari pihak Islam lah yang terus melakukan namanya islamisasi dengan berbagai macam cara. Contohnya, mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan berikut ini. Maka berdakwah itu dengan ilmu. Orang siapa? Orang yang intelektual tadi didakwah ke ilmu, pakai konsep. Baru yang kedua apa? Wal mau'idhu al-hasanah. Apa ini? Oh, dia butuh contoh-contoh yang konkret. Antum dakwahi orang-orang di kampung sana yang tidak sekolah, pakai ilmu. Kayak tadi, tidak masuk akal dia itu. Ditolak sama dia. Kenapa? Tidak sekolah dia. Tapi kalau datang bawa sembako, diterima sama dia. Nah, saya dakwah dokter ke NTT. Rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Oh, dulu waktu di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam, bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa menteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya, karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh, tidak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya, Islam itu agama yang kasih sayang.
Jadi kalau kita menawarkan kepada seseorang harus ada buktinya. Kita katakan Islam agama yang kasih sayang, buktinya mana? Ada orang susah dibantu, itu Islam. Akhirnya berebut orang masuk Islam. Masya Allah. Subhanallah. Oke, teman-teman sekalian, inilah yang kita dengarkan bersama dari Ustaz Nababan. Dan teman-teman kalian bisa simpulkan sendiri dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang Ustaz tadi dan dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Nababan. Ya, Arifin Nababan. Teman-teman sekalian, kita melihat di sini bahwa justru dari Islam sendirilah yang punya misi terselubung untuk mengislamkan orang-orang NTT. Buktinya Ustaz Nababan bilang membawa banyak uang untuk membantu orang-orang NTT. Dan katanya tidak sedikit orang-orang tua di NTT yang beragama Katolik. Mereka bawa anak-anak mereka kepada Ustaz Nababan untuk dimasukkan Islam, untuk bersahadat. Ya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustadz di awal tadi itu sangat keliru sekali. Ya. Jadi selama ini kita dituduhkan untuk kristenisasi, dan narasi ini menyebabkan umat Islam selalu memiliki sentimen dan kebencian kepada orang-orang Kristen. Sehingga dampaknya gereja ditolak di mana-mana, ibadah-ibadah Kristen ditolak di mana-mana. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita melihat bahwa orang Kristen tidak seperti yang mereka tuduhkan. Kita memang menceritakan tentang iman kita kepada Yesus Kristus, tapi tidak pernah memaksakan orang untuk masuk ke agama Kristen, dan tidak pernah membagikan sembako-sembako dengan iming-iming supaya orang tersebut masuk ke agama Kristen. Sama sekali tidak. Orang Kristen berbuat baik itu dengan tulus dan bukan iming-iming yang lain. Berbeda dengan Ustaz Nababan yang mengajarkan umat, ya. Bahkan dia sempat fitnah kekristenan. Cara itu katanya dia pakai waktu di Kristen dan saat ini digunakan untuk di Islam, dan itu sangat bagus. Artinya membagi-bagikan sesuatu dengan iming-iming supaya orang tersebut tertarik dengan agamanya. Jadi teman-teman sekalian, sangat terbalik. Nah, saya tidak panjang lebar untuk mengomentari ini teman-teman sekalian, karena ada seorang pastor yang asalnya NTT juga yang merasa tersinggung dan tidak terima dengan apa yang disampaikan di dalam video di awal tadi, apalagi mengirim 10 dai dari Saudi, dan ini sangat mencederai dan menyakiti orang-orang NTT. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita langsung saja simak dengan penjelasannya berikut ini. Kita sudah lihat judul video itu, NTT rawan kristenisasi, PPMI Saudi mengirim 10 dai. Saya coba mencari singkatan dari PPMI, tetapi ternyata ada banyak sekali lembaga dan organisasi dengan nama ini. Namun jika dihubungkan dengan pesan yang disampaikan bahwa PPMI Saudi akan mengirim 10 dai ke daerah rawan kristenisasi yaitu NTT, maka besar kemungkinan diduga organisasi ini adalah Persatuan Pelajar dan Mahasiswa di Arab Saudi. Bagi saya pesan ini adalah bibit intoleransi yang memecah belah harmoni di NTT. Mari kita periksa kebenaran dari pernyataan orang ini. Bukan kami tak toleransi, tetapi kami hanya menjaga akidah-akidah di daerah rawan kristenisasi. Saudara, sebagai anak bangsa ini, saya merasa Anda terlalu mendramatisir situasi di NTT. Engkau menyebarkan narasi tentang NTT sebagai daerah rawan kristenisasi, di saat fakta menunjukkan bahwa NTT adalah provinsi nomor 1 di Indonesia yang sangat toleran. Ini indeks hasil penelitian resmi negara. Nilai indeks kerukunan umat beragama atau KUB tahun 2021 masuk pada kategori baik. Rata-rata nasional 72,39 atau naik 4,93 poin di tahun 2020. Hal ini disampaikan oleh tenaga ahli Menteri Agama Mahmud Saltout saat merilis nilai indeks KUB secara nasional. Anda bisa lihat itu di laman Kemenak. Tenggara Timur dengan poin 81,07. Urutan kedua Papua dengan poin 80,20. Di urutan ketiga Sulawesi Utara dengan poin 78,35. Di urutan keempat ada Papua Barat dengan poin 78,63. Di urutan kelima ada Bali dengan poin 77,95. Di peringkat ke-6
ada Kalimantan Barat dengan poin 77,61. Di peringkat ke-7 ada Maluku dengan poin 76,30. Di peringkat ke-8 ada Kalimantan Tengah dengan poin 76,20. Di peringkat ke-9 ada Kepulauan Riau dengan poin 76,20. Di peringkat ke-10 ada DI Yogyakarta dengan poin 76,03. Saudara, data mana yang Anda pakai sehingga sedemikian yakinnya Anda membuat video itu lalu menyebarkan kepada publik? Apa Anda sedang berkampanye menolak hasil resmi dari penelitian badan negara itu dan kemudian memakai rumus dan caramu untuk memposisikan Provinsi NTT sebagai daerah rawan kristenisasi? Maka wajar jika masyarakat NTT marah dan kecewa atas pernyataanmu. Tetapi lebih dari itu, sebagai anak bangsa, saya sangat prihatin dengan narasimu. Anda telah dengan sengaja mengirim bibit intoleransi ke NTT. Oke, teman-teman sekalian, itulah tanggapan seorang pastor ya terhadap pernyataan Ustadz yang di video di awal tadi. Dan dengan jelas dia berkata bahwa orang Islam tadi sengaja yang mengirimkan dan juga menarasikan bibit-bibit intoleransi di NTT yang kemungkinan besar akan merusak kerukunan umat beragama yang telah dibangun bertahun-tahun di Nusa Tenggara Timur, dan di mana hal itu mereka merupakan nomor satu daerah yang toleransi tinggi ya. Dan ada urutan-urutan tadi seperti yang dipaparkan oleh pastor. Dan tentu teman-teman sekalian, dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya yang merusak bangsa ini adalah para ustadz-ustadz seperti di video di awal tadi. Dan juga ada Ustadz Nababan tadi yang saya sudah tanggapin, bahwa ini adalah seorang yang sangat merusak umat beragama, kerukunan umat beragama, di mana dia selalu membangun narasi-narasi jahat terhadap kekristenan. Pernah dia melecehkan kekristenan, melecehkan Alkitab dengan membandingkannya dengan Al-Quran, dengan istilahnya magic ya, artinya itu mendapat tenaga dan tidak mendapat tenaga. Kalau kitab suci benar mendapat tenaga katanya, tapi kalau tidak maka akan loyo. Dan itu dipraktekkan di dalam masjid. Dan itu sudah berulang kali dan sudah menjadi viral ya. Orang-orang Kristen memviralkan hal itu. Nah teman-teman sekalian, jadi dalam kesimpulan kita bahwa di NTT itu tidak terjadi yang namanya kristenisasi. Jadi kalau orang mau pindah agama itu adalah atas pilihan sendiri. Dan itu tidak perlu ya diheboh-hebohkan bahwa orang itu dikristenisasikan. Ya ini sebenarnya hanya orang-orang yang mau mencari untung. Hanya orang-orang yang memasukkan nomor rekening di sana supaya apa? Mendapatkan keuntungan dari isu-isu tersebut gitu ya. Sehingga kan orang-orang awam yang tidak paham apa-apa, ya kasih donasi, kasih bantuan, bersedekah katanya di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, bela agama Allah, ya kan? Jadi akhirnya mereka kasih, ya. Jadi teman-teman sekalian, saya mau katakan bahwa mari kita berhikmat sebagai anak bangsa. Kita sebagai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang telah dibentuk dan sudah ditanamkan ideologi negara kita itu Pancasila, maka mari kita mempertahankan hal itu. Kita mari bersama-sama untuk menjaga ya dan menghargai kepercayaan dan iman agama orang lain. Jadi teman-teman sekalian, itulah pesan yang saya bisa sampaikan lewat video ini, dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.